Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dengan begitu banyak perbedaan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita yang selalu menebarkan kasih sayang dan perdamaian. Teman-teman sekalian, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok Fatimah Zahra dengan saya, Clarissa Mirabella. Saya Afwan Meilani. Saya Samira Ikatias Putri. Hari ini kami akan menjelaskan tentang pluralisme dalam Islam, atau biasa disebut dengan bagaimana sih Islam memandang perbedaan di dunia ini. Video ini kami buat untuk tugas PAI kelas 11-3 yang diampu oleh Pak Ibnu Sabil. Nah, sekarang izinkan teman saya menjelaskan tentang pluralisme dalam Islam. Yang pertama yaitu Islam mengakui perbedaan sebagai fitrah. Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu bisa saling mengenal. Ayat ini menunjukkan bahwa keberagaman adalah bentuk bagian dari rencana Allah, bukan sesuatu yang salah. Allah bisa saja menciptakan manusia dengan satu warna kulit, satu bahasa maupun satu agama saja. Tetapi tidak, justru dari keberagaman inilah kita bisa belajar untuk saling menghormati dan saling mengenal. Yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW mencontohkan toleransi. Kalau kita lihat kehidupan Rasulullah di Madinah, beliau hidup berdampingan dengan berbagai kelompok. Ada umat Yahudi, Nasrani, dan kaum Quraisy yang belum beriman. Beliau tidak memaksa mereka untuk masuk ke dalam Islam, tapi justru membuat piagam Madinah, yaitu perjanjian yang menyatukan semua kelompok agar bisa hidup damai dalam satu masyarakat. Artinya, sejak zaman Rasulullah, Islam sudah mengajarkan bahwa keberagaman tidak harus membawa pertikaian, tapi bisa jadi dasar untuk bekerja sama, saling menghormati, dan hidup berdampingan dengan damai. Yang ketiga yaitu beda keyakinan bukan berarti bermusuhan. Dalam Islam, kita tidak dilarang bergaul dengan orang yang berbeda agama, selama hubungan itu dilandasi dengan kebaikan dan saling menghormati. Allah sudah berfirman pada surah Al-Mumtahanah ayat 8. Artinya, kita boleh berbuat baik kepada siapapun, tidak peduli dengan apa agamanya, karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya umat Islam saja. Dan di dalam surat Al-Kafirun ayat 6, Allah sudah menegaskan, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini bukan bentuk penolakan, tapi bentuk penghormatan terhadap kebebasan beragama. Yang keempat, yaitu pluralisme sebagai cermin keindahan Islam. Bayangkan saja, kalau di dunia ini hanya terdiri satu warna, satu bahasa, maupun satu budaya saja, bukankah membosankan? Begitu juga dengan kehidupan manusia. Keberagaman justru membuat dunia indah dan penuh warna. Dan tugas kita sebagai umat Islam adalah menjaga keindahan itu dengan saling menghargai, bukan dengan saling menilai maupun membeda-bedakan satu sama lain. Jadi teman-teman sekalian, pluralisme dalam Islam bukan menyeburadukan agama, tapi mengakui bahwa perbedaan itu nyata dan harus dihormati. Islam mengajarkan kita untuk menyebarkan kasih sayang, menghormati sesama, dan menjadi sumber kedamaian dimanapun kita berada. Mari kita contoh Rasulullah SAW yang tidak hanya menyampaikan dakwah dengan kata-kata, tapi dengan sikap penuh kasih sayang terhadap siapapun dan tidak memandang perbedaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga persaudaraan, menghargai perbedaan, dan menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Menuntut ilmu tidak lelah, agar hidup penuh arah dan berkah. Maaf bila ada salah ucap dan nikah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.